Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeudiani Giabungse, mahasiswi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fenomena jilbab sebagai gaya hidup baru kaum Hawa menggunakan perspektif Jean Paul Baudrillard. Jilbab menjadi wacana hangat. Berbicara tentang jilbab seolah-olah tak ada habisnya. Selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab. Fenomena jilbab selalu muncul dengan berbagai ekspresi dan pesan di belakangnya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya isu gender dan feminisme, jilbab menjadi wacana yang selalu hangat diperbincangkan dan menjadi kontroversi. Jilbab dipandang sebagai simbol keterkungkungan dan domestifikasi perempuan, sedangkan di sisi lain, jilbab menjadi simbol identitas sebuah gerakan suatu komunitas. Pada perkembangannya, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab dianggap menjadi sebuah identitas bagi kaum muslimah, meskipun banyak menuai kontroversi. Satu sisi, jilbab merupakan kewajiban bagi muslimah, sedangkan di sisi lainnya, jilbab sebagai kewajiban hanyalah sebuah retorika dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jilbab dalam Islam dimaknai sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Syarat memakai jilbab pun beraneka ragam, misalnya tidak boleh tipis atau transparan, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, tidak berwarna mencolok, dan terlihat sederhana. Perjalanan jilbab di Indonesia. Di tahun 1980, penggunaan jilbab cenderung terkungkung di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1990, pemerintah meluncurkan surat keputusan mengenai penggunaan jilbab. Sejak itu, kaum Hawa berjilbab mendapatkan kebebasan dalam mengekspresikan segala kebutuhannya yang sebelumnya dibatasi. Jadi, sebelum tahun 1990 atau sebelum pemerintah meluncurkan surat keputusan tersebut, pengguna jilbab di Indonesia dapat dikatakan sebagai kaum minoritas. Saya beri contoh ya, masih ditemukan perusahaan tertentu atau kantor-kantor yang tidak memperbolehkan atau bahkan tidak menerima pegawai yang mengenakan jilbab. Nah, sejak saat itu pula, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai beramai-ramai mengenakan jilbab. Dan kini, hampir setiap hari kita dapat menjumpai wanita-wanita berjilbab, baik itu di kantor, di pelayanan publik, di sekolah, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh di mall pelayanan publik yang mayoritas pegawainya telah mengenakan jilbab. Kemudian ini di salah satu sekolah. Dan yang terakhir, ada beberapa profesi yang memperbolehkan pegawainya mengenakan jilbab seperti TNI, kemudian polisi, kemudian pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Penggunaan jilbab saat ini erat kaitannya dengan fashion. Jilbab ini dikategorikan sebagai fenomena gaya hidup pop dan biasanya jilbab ini dinamakan sebagai jilbab gaul. Para pemakai jilbab gaul ini tidak terlihat sedikit pun tingkat kedalaman dan keyakinan religiusitasnya. Kenapa? Karena para pemakainya yang umumnya gadis-gadis muda tetap mengikuti etika pergaulan para komunitas anak gaul seperti ngeceng di mall, terus mendatangi konser, kemudian bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan jilbab gaul ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk ideologi hibrid. Nah, ini adalah contoh para pengguna jilbab yang masih mendatangi konser. Terlihat sekarang adanya transformasi masyarakat muslim di Indonesia dari perubahan gaya dan penampilan berbusana muslim. Misalnya, perempuan muslim lebih senang menggunakan jilbab ketika menghadiri acara pernikahan dengan alasan karena lebih praktis, hemat biaya, sampai pada alasan peningkatan prestise tertentu. Dan hal ini juga berlaku pada acara-acara formal lainnya seperti arisan, kemudian mengambil rapot, dan lain-lain, meskipun hakikatnya dalam keseharian mereka tidak menggunakan jilbab. Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan jilbab ketika melakukan pernikahan. Nah, kenapa sih kok dikatakan bahwa lebih praktis, hemat biaya, hingga peningkatan prestis?
Karena kebanyakan dari masyarakat mengenakan jilbab itu menunjukkan bahwa mereka adalah umat beragama yang taat akan ajarannya. Akwarini Prabosmoro dalam bukunya melihat fashion sebagai bentuk pernyataan diri sesuai dengan yang kita inginkan, kita yakini, dan membuat nyaman, padahal merupakan rekayasa yang berada di luar diri mereka. Nah, ini merupakan buku dari Akwarini Prabosmoro, yakni Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop. Nah, sehingga jika kita kaitkan bahwasanya orang-orang yang mengenakan jilbab pada acara-acara tertentu bisa dikatakan karena mereka lebih nyaman, mereka lebih yakin ketika mereka mengenakan jilbab, mungkin ada maksud-maksud tertentu yang mereka inginkan atau mereka tujukan kepada orang lainnya. Susan April Brenner dalam buku yang berjudul Resistensi Gaya Hidup, Teori dan Realita menyebutkan bahwa jilbab di Indonesia merupakan suatu peristiwa yang 100% modern, di mana perempuan berjilbab adalah suatu tanda globalisasi, suatu lambang identifikasi orang-orang Islam di Indonesia dengan umat Islam di negara-negara lain di dunia modern. Nah, dalam buku yang sama, Washburn pun mengkategorikan jilbab sebagai personal simbol yang membawa makna baik di tingkat personal maupun kebudayaan. Jilbab dalam basis teologinya senantiasa berada dalam dilema ketika berhadapan dengan media dan gaya hidup pop, yakni ketika berhadapan dengan persimpangan jalan antara nilai spiritual dan nilai gaul. Hal ini akhirnya mendorong pemakaian jilbab yang dianggap sebagai fantasi kenikmatan bentuk lain dari berpakaian. Jilbab tidak menjadi simbol identitas keimanan lagi, tetapi menjadi aksesoris dalam berpakaian. Nah, sejak saat itu jilbab pun menjadi tren, sehingga mereka yang memakai jilbab dapat dianggap mencapai suatu prestis tertentu. Dengan kata lain, pakaian muslimah atau para pengguna jilbab dapat dianggap mampu mengkomunikasikan hasrat menjadi orang yang modern, namun tetap saleh, dan sekaligus menjadi muslim yang modern karena mengikuti tren. Berbagai merek terkenal jilbab pun membanjiri di pertokoan baik itu mall maupun butik-butik khusus busana muslim. Tidak hanya itu, penjahit pun ada yang khusus menerima jahitan jilbab dengan berbagai model yang disesuaikan dengan dandanan dan pakaiannya. Nah, akhirnya bagi orang-orang tertentu jilbab itu menjadi bagian dari gaya hidup yang bisa menandakan sebuah modernitas. Tampaknya masyarakat telah diubah menjadi masyarakat yang konsumer, di mana gaya hidup modern adalah segala-galanya. Gaya hidup telah menyembunyikan apa yang sesungguhnya menjadi akumulasi modal, paling tidak modal budaya dan simbolik. Gaya hidup ini menjelma tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi menjadi keinginan atau hasrat. Dan inilah yang kemudian menandakan keberhasilan kapitalisme mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk-produk massal demi keuntungan produsen semata. Nah, jadi dalam pernyataan yang ini bisa kita kaitkan dengan teori dari Jane Baudrillard. Lantas di mana nilai-nilai religiusitas sebagai tanda orang beriman? Nah, untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan jilbab, maka dapat kita lihat di sektor pasar, yakni munculnya butik-butik pakaian muslimah menjadi kebutuhan untuk mempercantik diri kaum hawa. Melalui penggunaan model-model jilbab yang beraneka ragam, termasuk aksesorisnya. Butik-butik ini sangat laris, apalagi ketika menjelang lebaran maupun pesta perkawinan. Hal ini akhirnya menjadi suatu bisnis yang menjanjikan. Tidak tanggung-tanggung, kadangkala dalam penggunaan jilbab ini menggunakan model artis tertentu untuk mempengaruhi konsumennya. Dan tentu saja harga jilbab tersebut akan menjadi lebih mahal. Kemudian desainer juga berlomba-lomba untuk membuat jilbab yang semenarik mungkin untuk menjadi tren. Meskipun jilbab seperti ini harganya sangat menjulang ke langit. Apalagi ketika jilbab mulai diperagakan di hotel-hotel berbintang atau di mal-mal. Maka jangan harap jika itu sebagai ajang ekspresi seni muslimah semata, melainkan di balik itu ada mekanisme mempromosikan tren jilbab terkini yang nantinya memiliki tingkat ekonomis dan kualitas tingkat tinggi.
Nah, berikut merupakan contoh store muslimah yang tersebar di mal-mal dan beberapa peragaan busana muslimah milik desainer ternama di Indonesia. Nah, dari yang saya jelaskan tersebut, praktek konsumtif yang dapat dianggap sebagai bagian aktivitas sosial tersebut yang diferensiatif, yakni pembedaan sosial. Mereka yang membeli atau menggunakan produk tertentu akan membuat dirinya berbeda dengan orang lainnya. Dalam konteks ini, bukan berarti sekedar konstruksi kelas sosial yang bersifat ekonomis, melainkan juga konstruksi politis atau kultural. Nah, misalnya nih, ketika seseorang mengenakan jilbab model terbaru, mereka bisa dianggap sebagai orang kaya, mampu membeli jilbab terbaru. Namun, juga ada yang diberi label, misalnya sebagai perempuan karir, perempuan muslimah modern, maupun perempuan gaul, tergantung dengan model jilbab yang mereka kenakan. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa perilaku konsumtif ini berkaitan juga dengan selera sosial. Nah, sehingga selera ini yang kemudian menciptakan perbedaan identitas, kebiasaan, nilai-nilai, maupun perilaku sosial. Oleh sebab itu, ketika seseorang mengkritik perilaku konsumtif seseorang lainnya, berarti dia sedang mengkritik selera atau cita rasa dari dirinya sendiri. Cita rasa inilah yang tanpa disadari merangsang seseorang untuk mengikuti tren fashion jilbab saat ini. Nah, dari pernyataan tersebut dapat terlihat dari fenomena ini ya, di mana model jilbab dapat menciptakan label-label baru bagi penggunanya, seperti pengguna jilbab yang berasal dari desainer ternama, menunjukkan kemampuan finansial mereka yang cukup tinggi. Padahal jika kita bandingkan dengan jilbab yang dijual dengan harga yang lebih murah, keduanya memiliki fungsi yang sama. Kemudian ada juga model jilbab yang menunjukkan perempuan berkarir maupun model jilbab terbaru yang bisa dikenakan oleh remaja menunjukkan bahwa penggunanya merupakan remaja kekinian. Nah, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jean-Paul Baudrillard, yakni seorang filsuf Jerman yang menitikberatkan konsumsi sebagai perluasan dari kekuatan ekonomi. Baudrillard mengemukakan ciri sikap konsumerisme, yakni pada pergeseran logika kebutuhan menuju logika hasrat yang sebelumnya telah saya jelaskan ya. Nah, kemudian fenomena jilbab saat ini telah menjadi konsumsi fashion bagi mayoritas kaum hawa. Banyaknya penawaran berbagai model dan brand muslimah dengan iklan para selebriti secara tidak langsung telah menghegemoni kaum hawa untuk lenyap dalam penawaran tersebut. Konsumsi hijab ini menunjukkan bahwa atau telah melampaui agamis dan justru mengarah pada pemenuhan kebutuhan tanda-tanda yakni prestis yang mampu menciptakan status dan kelas sosial para penggunanya. Keadaan dari hiperrealitas ini membuat masyarakat modern kini menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat ini mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi berbeda. Mereka lebih concern dengan gaya hidupnya dan nilai yang mereka junjung tinggi, padahal apa yang ditawarkan semuanya bersifat semu. Nah, fenomena ini dapat dibaca menggunakan perspektif Jean Baudrillard karena saya telah menyinggung sebelumnya mengenai bagaimana gaya hidup terkait dengan jilbab, kemudian pola mengkonsumsinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya, fenomena jilbab sekarang tampaknya perlu dipahami lagi, sekedar berasal dari pemahaman atau teks keagamaan, tetapi juga dari ekspresi sebuah realita dan penandaan kalangan penguasa pasar. Ya memang, dalam konteks pemahaman jilbab itu, yang penting diingat bahwa pilihan jilbab adalah pilihan perempuan. Terlepas apakah jilbab itu dimaknai perempuan sebagai identitas, atau sebagai bentuk perlawanan, atau sebagai prestis sosial, maupun atas dasar perintah Al-Quran. Tetapi persoalannya, kaum perempuan itu sebenarnya mau memilih makna atau kepercayaan yang mana ketika mereka ingin atau memakai jilbab. Jadi semuanya kembali kepada mereka masing-masing.